Halo teman-teman semua. Pada hari ini aku ingin lanjut sharing dari salah satu buku yang sudah aku baca, yaitu buku Kesetiaan dan Ketidaksetiaan, buku yang ini. Pada hari ini aku ingin sharing dari salah satu bab yang menurut aku lumayan penting untuk dibahas, yaitu ada mengapa Yudas mengkhianati Yesus. Kita sama-sama tahu bahwa dalam kitab suci ada salah satu kisah yang paling terkenal banget, yaitu ada ketika Yudas mengkhianati Yesus. Yudas yang tanda kutip adalah salah satu dari 12 murid Yesus, salah satu orang yang saya bilang dekat dengan Tuhan Yesus, dan dia dipercaya oleh Tuhan Yesus sebagai menteri keuangannya sendiri, sebagai bendahara. Dia mengkhianati Yesus sendiri. Nah, di sini Bishop Tubb menulis bahwa dia yakin pada awalnya Yudas itu adalah orang pribadi yang dapat dipercaya. Tapi dalam kitab suci menyatakan bahwa ada satu titik poin di mana Yudas tuh dirasuki iblis. Nah, artinya itu berarti ada titik di mana Yudas tuh nggak dirasuki iblis, atau tanda kutip dia tidak ada iblis. Nah, di sini Yudas adalah menteri keuangan yang dapat dipercaya. Lalu di dalam bab ini kita sama-sama ingin belajar bahwa kita juga akan memiliki yang namanya seorang Yudas dalam hidup kita. Mungkin bukan daripada kita, tapi mungkin teman-teman kita, teman-teman dekat kita yang mungkin udah yang namanya udah berjuang bersama-sama dengan kita, udah melayani bersama-sama dengan kita, udah bertahun-tahun gitulah, udah deket sama kita. Tapi bisa saja karena kedekatan itu, karena waktu, bisa saja teman-teman kita itu bisa menjadi Yudas, atau kita sendiri juga bisa menjadi Yudas yang tanda kutip mengkhianati. Nah, di sini di Matius 18 ayat 7 ada berkata, memang penyesatan itu selalu ada. Yang berarti apapun yang terjadi, kita semua pasti akan ada yang namanya penyesatan dari si jahat, yang akan membuat tanda kutip teman-teman kita sekeliling kita itu akan menjadi Yudas juga. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan kenapa Yudas tuh bisa mengkhianati Yesus gitu. Di sini Bishop Tubb menulis bahwa kemungkinan pertama adalah karena Yudas adalah pengecualian, yang artinya di sini semua murid itu datang dari Galilea, kecuali Yudas sendiri. Yudas nggak datang dari Galilea, melainkan dia datang dari Keriot. Nah, karena Yudas datang dari Keriot dan bukan dari Galilea, sedangkan murid-muridnya semuanya datang dari Galilea, itu membuat Yudas tuh merasa kayak terkecualikan, atau yang namanya kayak terbedakan. Contohnya nih, misalkan kita paling simpelnya ada satu kelompok isinya cowok, ada satu kelompok isinya 5 orang cowok semua. Nah, tapi 4 orang cowok, 1 orang cewek. Nah, 1 orang cewek ini pasti akan yang namanya terkecualikan, atau tanda kutip nggak nyambung sama cowok-cowok yang lain. Nah, Yudas juga mengalami hal itu, dimana teman-temannya yang tanda kutip ada teman-teman dekatnya semua tuh berasal dari satu kota yang sama, yaitu Galilea, tapi Yudas berasal dari kota yang berbeda. Nah, kemungkinan kedua adalah Yudas kecewa dengan bentuk pelatihan yang ia jalani. Nah, di sini Yudas itu terkejut karena ternyata dia tuh menjadi yang namanya pesuruh, pelayan, penerima tamu, dan pemulung. Ada ayat Alkitabnya, yaitu ada di Yohanes 6 ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Yang tanda kutip sini adalah Yudas si penerima tamu. Lalu Yohanes 6 ayat 11, dan membagi-bagikan makanan kepada mereka yang duduk. Nah, di sini Yudas suruh jadi pelayan. Yang lanjut Matius 21 ayat 1, Yudas menyuruh 2 orang muridnya. Yudas disuruh di sini menjadi pesuruh. Lanjut Yohanes 6 ayat 12, kumpulkan potongan-potongan yang lebih. Tanda kutip sini Yudas menjadi pemulung. Singkatnya, Yudas tuh merasa dia dipermalukan karena dia mendapatkan pekerjaan atau pelatihan yang berbeda dengan teman-temannya. Nah, setiap daripada kita juga pasti akan mengalami hal-hal tersebut. Kita mungkin Tuhan Yesus sendiri itu mempunyai cara yang berbeda terhadap setiap daripada diri kita. Mungkin cara si A lebih bagus, cara si B lebih bagus, tapi kita sama-sama percaya bahwa Tuhan tuh punya rancangan yang besar kepada kita. Tuhan tuh punya rancangan yang indah. Meskipun kita semua adalah berbeda-beda, tapi kita tetap ada satu di mata Tuhan. Lanjut, kemungkinan ketiga adalah
Yudas mungkin kecewa dengan keadaan akomodasi yang buruk yang dapat disediakan oleh pelayanan ini. Nah, maksudnya Yudas ini kecewa karena dia menduga akan mendapatkan pelayanan yang wow gitu, mendapatkan pelayanan yang bagus banget dari seharusnya. Nah, karena dia kan tinggal bersama dengan Yesus Kristus, Raja segala raja, dia mungkin berpikir akan mendapatkan pelayanan yang bisa dibilang tanda kutip tuh bagus banget. Tapi ternyata enggak, karena Tuhan Yesus Kristus sendiri memilih untuk hidup sederhana. Lalu lanjut, di sini ada Yudas kecewa dengan buruknya transportasi yang dapat disediakan oleh pelayanan ini. Nah, di sini sama, Yudas juga kecewa dengan tanda kutip pelayanannya juga, karena dia berpikir akan mendapatkan transportasi yang mewah, akan mendapatkan transportasi yang mungkin kayak kemewahan gitu. Kayak misalkan kita di zaman modern ini, kita berpikir kalau kita melayani raja segala raja, kita akan dapat transportasi berupa mobil mewah, berupa Lamborghini atau apapun itu. Tapi ternyata enggak, Tuhan Yesus enggak seperti itu. Lanjut sini, mungkin Yudas tidak senang dengan jenis makanan yang harus ia santap sambil menjalani pelayanan separuh waktu. Nah, ini juga sama. Mungkin kalau kita di zaman modern, kita berpikir kalau kita melayani raja segala raja, kita dapat makan enak, kita dapat makan mewah gitu ya kan. Tapi di sini enggak. Tuhan Yesus di sini Yohanes 6 ayat 13, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan atau sisa-sisa makanan yang lebih setelah orang makan. Di sini Tuhan Yesus dan ke-12 murid lainnya itu makan sisa-sisa makanan. Nah, mungkin Yudas kecewa kenapa kita harus makan sisa-sisa makanan, padahal kita kan melayani raja segala raja gitu. Lanjut, mungkin Yudas mulai memandang Yesus sebagai orang kikir yang jahat yang tak akan bermurah hati pada pegawainya. Di sini Yudas tanda kutip itu memiliki salah pengertian yang salah, yang dia mulai memandang Tuhan Yesus sebagai orang yang miskin, tapi orang yang miskin jahat yang tidak akan bermurah hati pada pegawainya, yang artinya dia mengira bahwa Tuhan Yesus tuh nggak baik kepada pelayan-pelayan, yang nggak baik kepada murid-muridnya. Lanjut sini, mungkin Yudas tidak menyukai perlakuan khusus yang diterima Yesus. Nah, perlakuan khusus yang diterima Yesus, mungkin di sini Yudas tuh mulai nggak menyukai kenapa Tuhan Yesus harus kayak gini, kenapa Tuhan Yesus raja segala raja dapat perlakuan yang kayak gini. Karena kita sama-sama tahu di dalam Alkitab banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan sebagai murid-murid Yesus. Banyak sekali munafik-munafikan, banyaklah hal-hal yang tidak mengenakan bagi ke-12 murid Yesus. Dan Yudas mungkin dia mulai nggak menyukai perlakuan yang didapatkan, padahal ini kan raja segala raja, kenapa Tuhan Yesus dapat kayak gini perlakuannya. Lanjut, di sini ada mungkin Yudas merasa bahwa penekanan dan arah pelayanan telah berubah. Nah, di sini ini benar-benar udah beda banget, benar-benar udah pengetahuan yang salah banget. Di sini Yudas merasa bahwa seharusnya lebih banyak uang yang diberikan pada kaum miskin. Sebagai bendahara, Yudas tahu berapa banyak uang yang dihabiskan dalam pelayanan. Nah, karena dia ada bendahara, dia tahu banget berapa banyak uang yang dihabiskan untuk pelayanan. Nah, tapi dia malah merasa bahwa hal yang dilakukan itu salah gitu. Lanjut, ini adalah mungkin Yudas telah menuduh Yesus menyalahgunakan keuangan gereja. Nah, ini benar-benar menurut aku udah tanda kutip Yudas sudah dirasuki oleh iblis banget, dimana dia merasa bahwa Yesus tuh udah menyalahgunakan keuangan gereja, lalu dia menuduh. Nah, lanjut, mungkin Yudas ingin menjadi kaya dengan cepat. Nah, ini seringkali dialami oleh berbagai step kita, yang dimana ketika kita mengikuti Yesus, kita ingin mendapatkan berkat tanda kutip dengan cepat, dengan instan. Padahal untuk mendapatkan berkat itu butuh yang namanya hikmat dari Tuhan sendiri, yang mana kita harus menunggu apakah berkat itu emang layak untuk kita. Nah, di sini Yudas enggak, dia ingin menjadi kaya dengan cepat. Maka dari itu di Yohanes 12 ayat 6, Yudas adalah seorang pencuri. Dia mulai mencuri uang untuk menjadi kaya dengan cepat. Lanjut, di sini ada mungkin Yudas telah menjadi terlalu terbiasa dengan Kristus. Nah, di sini seringkali terjadi dengan kita, yaitu adalah familiarity.
ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita melayani Tuhan, kita udah merasa kebiasa atau familiarity, yang itu akan membahayakan setiap daripada kita, karena membuat setiap daripada kita yang namanya itu mulai doa lagi, pelayanan lagi, terus dalam hati kita tuh nggak benar-benar tulus untuk melayani gitu. Itulah familiarity. Dan Yudas mungkin telah menjadi familiarity dengan Kristus. Lalu di sini adalah mungkin Yudas sadar bahwa Yesus telah memergoki ia mencuri. Nah, dari poin yang tadi itu yang Yudas ingin menjadi kaya dengan cepat, kan ada ayatnya tuh. Ia adalah seorang pencuri. Nah, di sini mungkin Yudas tahu bahwa Yesus telah sadar bahwa Yudas tuh mencuri. Nah, oleh karena itu mungkin Yudas merasa takut, mungkin Yudas merasa berdosa karena dia telah mencuri di hadapan raja segala raja. Lanjut, sini ada mungkin Yudas berpikir bahwa jika Yesus memang harus mati, maka ia harus kehilangan pekerjaan juga. Ia harus mengamatkan diri. Nah, di sini bisa dibilang ini ada puncaknya, di mana ketika Yudas tahu bahwa Yesus tuh harus mati, dia juga tahu bahwa dia tuh bukan siapa-siapa gitu. Dia tahu dia tuh bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Jadi dia berpikir pekerjaan dia sebagai bendahara, pekerjaan dia sebagai tanda kutip dipercaya oleh Yesus untuk menjadi bendahara akan hilang begitu saja, dan dia tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi, karena dia adalah 12 murid Yesus yang harus menerima yang namanya itu. Lalu di sini dia harus mengamankan diri, yang artinya dia memilih untuk yang namanya me, my, and myself, yang tanda kutip dia hanya peduli dengan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi dia cuma peduli untuk mengamankan diri sendiri saja, dia nggak peduli dengan orang lain. Lalu lanjut, mungkin Yudas tahu terlalu banyak. Yang arti di sini kita sebagai anak Tuhan memang nggak boleh yang namanya tahu terlalu banyak, atau tanda kutip kita harus selalu diperbarui dengan firman, harus selalu diperbarui dengan pengetahuan firman oleh Tuhan sendiri. Kalau kita udah tahu terlalu banyak, kita akan mulai yang namanya kebiasa, kita akan mulai yang namanya menebak-nebak, dan itu akan membuat kita ya udah habis ini itu, dan itu akan membuat kita mulai tidak terarah. Dan yang terakhir, mungkin ia menduga kuasa urapan dalam diri Yesus Kristus telah memudar karena Yesus telah membicarakan tentang kematiannya. Di sini biasanya hanya orang sedih dan tertekan ketika orang membicarakan tentang kematian. Tapi Yesus Kristus dengan tenang melamarkan kematiannya beberapa kali. Dengan tenang. Kalau biasa kan kita orang normal nih, kalau dia membicarakan tentang kematiannya dia akan panik, nggak tenang, sedih, tertekan. Tapi Yesus Kristus dengan tenang melamarkan kematiannya beberapa kali. Di sini ada ayatnya di Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh. Setiap kali Yesus bicara tentang akhir dari pelayanannya, yaitu bicara tentang kematian, Yudas tentunya berkata dalam hati, orang ini sudah kalah dalam perang, dia tidak sekuat dan sehebat 3 tahun lalu. Atau Yudas menganggap bahwa Yesus tuh udah pasrah gitu, udah nggak ada harapan gitu. Jadi hal itu, dari hal-hal kemungkinan tadi, itu ada beberapa kemungkinan yang mungkin Yudas alami dan membuat dia namanya mengkhianati Yesus. Nah, kita sama-sama belajar bahwa kita sebagai anak Tuhan memang mengikuti Tuhan tuh butuh banyak yang namanya cobaan. Seperti tadi Yudas yang Yudas alami, dia mendapatkan perlakuan yang tidak khusus, mendapatkan pengajaran yang berat, mendapatkan banyak sekali cobaan. Dan hal itu Yudas nggak kuat gitu, nggak sanggup, dan dia ujung-ujungnya mengkhianati Yesus. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga nggak boleh seperti Yudas. Kita harus benar-benar, kalau kita benar-benar ingin setia mengikuti Tuhan, kita benar-benar ingin menjadi orang yang setia, kita harus penuh dengan keyakinan hati yang penuh. Apakah kita benar-benar ingin setia meskipun banyak cobaan, meskipun banyak pengorbanan dilakukan? Apakah kita benar-benar ingin setia untuk melakukan hal itu, untuk mengikuti Tuhan? So, itu aja dari sharing aku pada kali ini di buku Kesetiaan dan Tidak Kesetiaan dari Bishop Doug Harold Mills. Terima kasih Kokoci dan teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.